karena judi, harta benda habis terjual karena judi, suami istri bercerai karena judi, melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan, baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Kerugian 1M 137.550.000. Uang itu buat apa, Bang? Kemarin ada buat DP mobil, beli motor, HP, dan untuk foya-foya jam judi online. Akibat yang dialami dari judi online sangat besar, ya. Sangat besar. Pertama-tama adalah untuk diri sendiri. Beberapa bulan belakangan ini, kasus judi online menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Mulai dari adanya usulan korban judi online akan mendapatkan bansos, namun akhirnya ditolak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Lalu, publik juga dihebohkan dengan dugaan anggota DPR-DPRD yang terlibat bermain judi online. Hingga berbagai kasus bunuh diri, perceraian, bahkan kasus istri membakar suaminya akibat ketagihan judi online. Fenomena ini bagaikan gunung es. Meski sudah banyak situs diblokir dan menjadi korban, tetap saja masih ada yang bermain judi online. Di era modern ini segalanya semakin mudah. Hanya bermodalkan ponsel dan genggaman tangan, kini seseorang dengan mudahnya dapat mengakses judi online. Akibat dari judi online ini tak main-main. Banyak sekali masalah yang ditimbulkan akibat kecanduan dari judi online. Mulai dari masalah keuangan yang berdampak pada rusaknya kesehatan mental dan rusaknya kehidupan sosial seseorang, lalu pusing cari dana berakhir pada tindak kriminal, bahkan sampai nekat mengakhiri hidupnya. Lalu bagaimana dampak judi online di Kepulauan Riau? Yunis Reportase akan menelusurinya. Judi menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan kekayaan. Bohong. Begitulah sebagian lirik lagu judi yang dipopulerkan Rhoma Irama di album Nada Nada Rindu tahun 1987. Banyak pesan yang disampaikan dalam lagu tersebut. Namun hingga saat ini masih saja ada yang bermain judi dan dampaknya sudah sangat meresahkan. Melihat kondisi ini, pertengahan bulan Juni 2024 kemarin, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun angkat bicara. Beliau mengajak seluruh lapisan masyarakat jangan judi. Ya, ini secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi, harta benda habis terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan, baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan
anak-anak kita. Di sisi lain pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dalam mengatasi praktek judi online, Presiden telah membentuk Satgas Judi Online dengan harapan dapat cepat memberantas judi online. Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Tapi sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri. Pertahanan masyarakat kita sendiri, dan juga pertahanan pribadi kita masing-masing. Oleh karenanya saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online. Menjamurnya praktek judi online dan dampaknya membuat semua pihak sepakat untuk memeranginya. Di Tanjung Pinang, Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Heribertus Ompusunggu mengaku akan mengikuti arahan tim khusus dari Mabes Polri dan Polda Kepulauan Riau dalam memberantas judi online. Polres Tanjung Pinang pertama mengikuti ini nanti tim khusus ya dari Mabes, nanti Mabes ke Polda Tanjung Pinang. Untuk Tanjung Pinang kan ada tim cyber ya, patroli cyber. Baik dari Polres nanti kalaupun ada laporan bisa kita tanggapi dengan segera. Kalau sampai saat ini sudah ada laporan atau gimana? Sementara belum. Kalau pembentukan Satgas belum ada? Belum, kan nanti itu TR dari Mabes dulu. Mabes nanti diteruskan ke Polda langsung ke Polres. Selain itu, Polresta Tanjung Pinang juga terus mengingatkan kepada anggotanya agar tidak terlibat judi. Dari judi itu sendiri kan dia melawan mesin ya, sudah diatur. Pencerahan, penyampaian, gunakan dengan pikiran positif, dengan nalar yang baik, karena kita kan aparat ya, sebagai pengayom, pelindung pengayom, jangan malah ikut. Sementara itu, terkait apakah adanya ASN di lingkungan pemerintah kota Tanjung Pinang yang terpapar judi online, penjabat wali kota Tanjung Pinang Andri Rizal mengaku belum mendapatkan kabar tersebut. Sama itu kan mekanisme kan ada kebutuhan apa namanya pengawasan yang di tingkat ASN itu kan jenjang. Saya juga belum ada juga terima laporan tentang judi online ini. Balik ke prosedur itunya, prosedur ASN-nya kan pengawasannya kan ada di tingkat OPD-nya oleh kepala dinas, kemudian di tingkat kotanya di inspektorat. Dan kalau ada laporannya kan mesti tersampaikan itu. Tapi ada bakalan penegasan ke surat edaran atau? Kalau mengingatkan karena memang nasional ya, sifatnya nasional kan, mengingatkan ya pasti itu kalau kewajiban berjenjang dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota ya, tentu kita teruskan itu himbauan dari secara nasional dari pusat. Tapi kalau untuk antisipasi kita sendiri di Pemko Pak? Itu proses yang di pusat, kalau dia sifatnya sudah nasional, himbauan dari nasional kemudian turun ke pemerintah daerah, 3 provinsi kabupaten kota ya, itu diteruskan daerah atau bentuknya himbauan. Kapan kita bikin himbauan itu? Cek ya. Tapi kalau kita melihat nih Pak, ASN kita ada keterlibatan judi online kan nih Pak?
Tak ada laporannya, gimana mau lihat ininya? Pasti kan makanya kan ada laporan pasti, karena berjenjang itu saya sampaikan tadi, berjenjang di tingkat OPD, PSK staff atau pejabat struktural, fungsional yang ada di OPD, kan berjenjang kepala OPD-nya yang melakukan pengawasan. Keseluruhan kalau di tingkat pemerintah kotanya kan inspektorat. Jika itu ditemukan gimana tuh Pak? Ada sanksi Pak? Ya, sesuai sanksi dengan atau itu. penegasan? Pasti ada itunya, pasti ada Sanksi. ketentuan prosedurnya itu. Kita lihat nanti yang dari ininya lebih mengetahui dari tim pengawasan daerahnya di inspektorat. Hal senada juga disampaikan Bupati Bintan Robi Kurniawan terkait pelaku judi online di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan. Pak, berbicara soal sinergi Pak, kan ada arahan dari Presiden untuk memberantas judol Pak di kalangan ASN. Nah, untuk kita sendiri Pemkab seperti apa Pak untuk pemberantasan judol, terutama untuk ASN Pak? Yang pasti kita memberikan sosialisasi terkait bahaya tersebut. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa ke depannya. Ya, tentu kita akan berkolaborasi dengan seluruh pihak. Tapi sejauh ini ada laporan kita Pak terkait ASN yang bermain? Belum ada. Oh. Tapi kita berikan imbauan ke KW. Langkah memerangi judi online juga dilakukan Polres Bintan. Pihaknya mengaku sangat berkomitmen untuk memberantas perjudian. Bukan saat ini saja, tapi sejak judi dilarang di negara ini. Kalau masalah perjudian itu dari dulu, ya. Jadi bukan hanya judi online, tapi judi-judi yang lain juga kita komitmen untuk berantas. Tapi kita ada bikin tim satgas itu Pak? Tim satgas judol di Polres Bintan? Kalau tim satgas kita belum, karena masalah judi online kan harus ada tim cybernya juga. Gitu. Tapi sejauh ini udah ada laporan ke Polres Bintan Pak terkait judol ataupun masyarakat yang... Sampai saat ini belum ada laporan judol. Tapi kita tegas untuk memberantas Pak. Sedangkan di jajaran Polres Karimun, pihaknya telah mempersiapkan tim khusus untuk menangani judi online. Pembentukan tersebut dilakukan guna menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo terkait pemberantasan judi online. Di Polres Karimun kita sudah bentuk tim dan kita juga sudah melakukan penyelidikan, dan di dalam cuma curhat pun kita sudah menyampaikan ke masyarakat jangan sampai terdapat bermain judi online. Sampai sekarang masalah pendidikan kita masih nihil yang kita temukan, dan kita masih tetap prinsip untuk melakukan pendidikan. Langkah kita kepada masyarakat kita selalu mengimbau juga jangan sampai untuk bermain judi online karena akan memudahkan diri kita kepada keluarga, dan kita semua jauh dari. Berarti tim masih bekerja? Tim kita masih tetap bekerja. Berarti belum ada temuan berarti? Untuk sekarang masih nihil. Meski penemuan kasus judi online dan dampaknya di Kepulauan Riau belum terlalu memprihatinkan, kita semua tetap harus waspada. Karena dari judi online ini dapat menimbulkan dampak yang mengkhawatirkan, mulai dari dampak sosial, ekonomi, hingga psikologis. Menurut psikolog Nona Beta Marpau, jika seseorang telah terjerumus dalam judi online, lama-kelamaan dapat memberikan hal negatif. Jauh gimana? Iya, fenomena judi online yang sedang terjadi saat ini memang sangat meresahkan masyarakat ya. Karena apa? Karena itu tidak hanya keresahan itu tidak hanya terjadi atau dialami oleh pelaku judi online, tapi juga dialami dan terasa gitu, dampaknya terasa sekali di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Karena kebanyakan orang atau pelaku judi online itu kebanyakan ya, mereka itu akan menimbulkan reaksi-reaksi yang negatif ya. Pertama, untuk dirinya sendiri dia akan menjadi orang yang terlalu memiliki reaksi yang impulsif, cepat gitu, maunya tindakan yang cepat. Lebih contoh nih, tiba-tiba dia membutuhkan duit yang cepat untuk itu.
tanpa segan-segan dia akan lakukan mencuri lah, kemudian dia akan lakukan yang namanya menipu, berbohong seperti itu, atau mengutang gitu ya. Dan itu pola seperti itu sangat merusak. Dan kemudian kalau apa dampaknya ke masyarakat, ya masyarakat akan tidak nyaman ketika pelaku judi online ini ada di sekitar mereka, terutama keluarga mereka tuh dulu ya, itu akan sangat tidak nyaman. Karena apa? Karena ketika mereka akan merasa, walaupun itu keluarga mereka akan merasa, aduh, ini orang nggak bisa dipercaya. Akan timbul keresahan antrastik ya satu sama lain, walaupun itu mungkin anaknya atau itu adiknya atau saudaranya atau bahkan orang tuanya, akan timbul keresahan, tidak mempercayai lagi orang-orang yang di sekitarnya seperti itu. Dan kemudian apa? Akan timbul yang namanya komunikasi yang rusak gitu ya. Karena apa? Karena berdasarkan tadi dasarnya itu ketidakpercayaan. Dan kemudian apalagi akan timbul pertengkaran. Terus apalagi, dan akhirnya respon-respon seperti ini kembali lagi kepada pihak yang pelaku judi online itu, akhirnya dia merasa dengan komunikasi yang tidak baik atau respon-respon orang di sekitar yang kurang baik, akhirnya apa yang dirasakannya, dia merasa itu dia tertolak, dia merasa nggak punya teman, dia merasa dirinya nggak berarti, dan akhirnya apa, proses-proses yang dialami itu akan menghasilkan depresi, stres, dan pada akhirnya ujung-ujungnya yang paling membahayakan adalah bunuh diri karena merasa tertolak dan tidak diterima seperti itu. Selama bermain judi online, para pelaku akan mengalami rasa penasaran yang cukup kuat. Pasalnya, saat bermain, mereka lebih banyak kalah daripada menang. Kondisi inilah yang membawa mereka hingga lupa akan kalau sebenarnya para penjudi online telah masuk ke fase candu, hingga hilang segala yang dimilikinya. Pada saat seperti ini, mereka tidak mau datang ke psikolog untuk melakukan konsultasi. Kebanyakan pelaku judi online itu hampir tidak ada yang datang untuk mengakui. Karena mereka mungkin menganggap ini kan rekreasi saya, ini kan masih dalam tahap personal saya. Jadi kebanyakan rata-rata mereka tidak datang dengan sendirinya. Nah, kebanyakan yang datang itu adalah keluarga yang mulai resah dengan keberadaan para pelaku judi online tersebut seperti itu. Karena apa? Karena mereka mulai gerah dengan kebohongan yang muncul, kemudian mungkin ada hal-hal yang hilang dalam keluarga seperti itu ya, atau barang-barang yang hilang atau uang yang hilang seperti itu, kemudian muncullah hutang-hutang yang mungkin tidak disangka-sangka seperti itu gitu. Jadi kebanyakan yang datang itu adalah keluarga yang melaporkan. Jadi dalam diri manusia itu ada namanya zat neurotransmitter serotin ya, artinya begini, bahwa zat itu adalah zat yang mempengaruhi sikap hati. Ketika zat itu tidak seimbang dalam diri, itu yang akhirnya orang akan berpikir gitu, akan menggunakan otaknya untuk mencari cara untuk ini kayaknya ada yang kurang, ada yang hilang nih. Keresahan-keresahan itu yang muncul dalam dirinya. Nah, itu sangat mengganggu. Kalau tidak diarahkan dengan benar, maka dia akan mencari peluang-peluang baru, permainan-permainan baru, atau cara-cara baru untuk membuat dia terpuaskan. Nah, salah satunya adalah mungkin judi online. Salah satunya mungkin pornografi. Mungkin salah satunya obat-obatan terlarang seperti itu. Akibat yang dialami dari judi online itu sangat besar ya, sangat besar. Pertama-tama adalah untuk diri sendiri. Artinya dengan melakukan judi online yang pada akhirnya membawa dia pada titik yang namanya kecanduan, itu sangat membahayakan. Artinya tidak menjadi bukan lagi menjadi masalah yang biasa, tapi masalah yang sangat serius, tapi mungkin seperti tidak kelihatan, tapi dampaknya besar sekali. Pertama, untuk pelakunya biasanya dia akan merasa menjadi orang yang tidak stabil. Ketika dia menang, euforianya besar banget, bahagia banget. Tapi ketika dia kalah, perilakunya sangat tidak baik seperti itu. Jadi itu akan membuat hidupnya gampang mengalami goncangan, dan kemudian komunikasi dengan orang sekitar juga akan rusak. Terus apalagi akibatnya
para pelaku judi online ini tidak dipercaya lagi, bahkan orang-orang terdekat tidak akan percaya lagi. Terus apa lagi? Biasanya ketika orang melakukan judi online, selain mereka tidak dipercaya, keberadaan mereka tidak diinginkan seperti itu. Akhirnya yang terjadi adalah dia akan merasa sendiri, merasa tertolak, dan akan mulai lebih ganas lagi melakukannya, dan kemudian dia masuk ke dalam titik yang namanya depresi, stres, dan yang paling membahayakan berujung pada bunuh diri seperti itu. Karena dia tidak mendapatkan rekan-rekan yang mensupportnya seperti itu. Lalu, apakah pemain judi online ini dapat disembuhkan dari kecanduan bermain judi? Jawabannya, dapat disembuhkan. Baik, nah judi online ini bisa sembuh nggak? Bisa, tapi tidak instan ya. Biasanya kesembuhan itu berproses. Bagaimana judi online itu juga ketika memulainya juga berproses dan menyelesaikannya juga dengan berproses. Nah, kalau terlalu dipaksakan makin membahayakan. Jadi dilakukan dengan mendampingi, seperti pendampingan seperti itu. Nah, salah satunya adalah bagaimana cara menyembuhkannya adalah dari pihak pelaku judi online. Mereka harus mengakui keberadaan mereka, keadaan mereka, situasi yang mereka alami, ketakutan mereka, dan mereka harus menyadari benar. Yang kedua adalah mereka harus menyadari benar bahwa kenapa mereka bisa terjebak dalam yang namanya judi online itu. Mereka harus menyadari di mana titik mereka mulai itu. Karena dengan menyadari, mengakui dan menyadari itu menjadi salah satu pola awal yang baik untuk mereka bisa lepas dari yang namanya judi online. Dan kemudian yang selanjutnya adalah keluarga harus siap untuk mengikuti proses itu, ya, untuk mendampingi, untuk mulai membangun lagi yang namanya trust ya kepada para pelaku judi online. Dan kemudian yang pasti harus didampingi juga oleh orang-orang yang ahli seperti mungkin psikolog, psikiater, atau mungkin terapis yang bisa mendampingi dengan baik secara profesional. Dan yang terakhir adalah membangun kembali kerohaniannya. Supaya apa? Saya rasa orang yang memiliki rohani yang benar itu dia tidak akan gampang terombang-ambing. Dia nggak akan gampang lagi untuk berspekulasi dengan hal-hal yang tidak tepat seperti itu, karena rohaninya sudah kuat seperti itu. Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Tanjung Uban menerima masyarakat yang ingin berkonsultasi dan rehabilitasi terkait kecanduan judi online. Tapi jika melalui prosedurnya, kalau dia datang berobat sebagai peserta BPJS, dia harus minta rujukan dari puskesmas atau ke dinas sosial di tempat mereka tinggal, atau bisa saja langsung itu berarti dia dianggap pasien umum. Kan kita harus lihat dulu tingkat etiknya itu separah apa gitu. Tingkat-tingkatnya asesmen awal itu ya kita harus lihat sejauh apa dampak etiknya itu terhadap gangguan kepada mentalnya, kepada perilakunya. Kalau misalnya sudah berat, ya berarti terindikasi dia mulai ada gangguan jiwa, ya kita rawat. Kalau masih ringan, kita arahkan ke dokter spesialis jiwa, berobat ke poliklinik. Nah, mudah-mudahan dengan dia terbuka, kemudian dia melakukan komunikasi dengan dokter atau keluarga, sehingga permasalahan yang ada di dalam dirinya bisa dipecahkan. Setelah menyaksikan penelusuran dari Yunus Reportase dan mengetahui dampaknya, apakah masih berminat untuk bermain judi online? Mungkin judi online memanglah menyenangkan dan membuat seseorang candu. Namun, ada konsekuensi yang harus dibayar dari sebuah perbuatan. Semoga kita semua dapat bekerja sama untuk memerangi judi online untuk membuat Indonesia lebih baik ke depannya. Terima kasih telah menyaksikan Yunus Reportase kali ini. Tetap saksikan Yunus Reportase dan penelusuran kami selanjutnya.